Tinggal menghitung hari kita pemberangkatan pertama kloter asal Riau. Kebetulan Pekanbaru kloter 3 dan 4. Nah, kendala kita pada saat itu adalah, jamaah kita itu banyak. Data jamaah yang benar-benar berangkat adalah pada saat pelunasan. Batal pelunasan, dia udah pelunasan tapi batal. Ada yang berbeda nggak Bu, persiapan di musim haji sebelumnya dibandingkan musim haji tahun ini? Apalagi ini kan, ini mohon maaf, ini kan kementerian baru nih Bu. Tidak hanya terbatas personil, kita juga terbatas anggaran. Kita ini umur 45 tahun itu udah banyak penyakit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Pemko Pekanbaru bersama saya Billy Pranata, dan di awal pekan ini kita akan membahas mengenai musim haji tahun 2026. Nah, kita pengen tahu nih seperti apa sih sebenarnya tahapan pelaksanaan haji di Kota Pekanbaru, dan kita akan kupas pada kesempatan kali ini bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Pekanbaru, ada Ibu Hajah Haryati, SEAK, ME SEAK. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik, Terima kasih. bahagia Iya, gitu. alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ini, pasti sibuk, kalau tidak salah 3 hari lagi ini sudah Iya, mulai tahapan pemberangkatan begitu ya Bu? nggak apa-apa, kami juga Terima makasih. kasih. Karena Baik, kan penting ya info buat ya. jemaah. Nah, ini masyarakat kan sebagian, apalagi keluarga jamaah ataupun jamaahnya sendiri Mhm. juga pasti butuh informasi ini. Nah, pertanyaan pertama yang muncul bagi masyarakat nih Pak, seperti apa sih tahapan, mungkin kita bicara persiapan dari awal sampai akhirnya tahapan yang terakhir mungkin dalam waktu dekat adalah pemberangkatan kloter pertama Kota Pekanbaru. Nah, seperti apa sebenarnya dari awal tahapan persiapan jamaah calon haji Kota Pekanbaru nih Ibu? Bisa disampaikan? Baik, dekat lagi ya. Iya. Tinggal menghitung hari kita pemberangkatan pertama kloter asal Riau. Kebetulan Pekanbaru kloter 3 dan 4. Tahapan pemberangkatan itu dimulai sebenarnya sejak pelunasan. Baik. Maka kunci sukses awal proses penyelenggaraan haji itu di pelunasan. Alhamdulillah pelunasan haji tahun keberangkatan 2026 1447 Hijriah ini lebih awal. Jadi kita timingnya itu lebih terkondisi, mekanismenya bisa kita atur, kita susun dengan sebaik-baiknya gitu. Tidak ada tahapan-tahapan yang tumpang tindih. Seperti tahun sebelumnya itu kan pelunasan sampai akhir mau keberangkatan tuh masih berlangsung. Jadi ada tahapan-tahapan yang tumpang tindih. Alhamdulillah tahun ini tidak ada tahapan yang tumpang tindih. Bahkan biasanya kami penyelenggara haji itu kalau bulan puasa itu lemburnya luar biasa. Mhm. Orang cuti lebaran, kita udah bisa berlebaran dengan keluarga gitu. Baik. Jadi itu kuncinya di pelunasan. Jadi sebelum pelunasan, supaya kita di pelunasan nanti konsen dengan data jamaah, Itu bulan manifest. apa Bu? Pelunasan kita di bulan November. November tahun lalu berarti ya? November Oke. tahun lalu. Jadi sebelum pelunasan yang kami siapkan itu adalah dokumen jamaah, kemudian istitoah. Dokumen jamaah, istitoah, Istitoah ini kemudian bahasa Indonesianya apa ya? istitoah itu kesanggupan dari segi fisik Baik. yang ditandai dengan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, kemudian kan di puskesmas masing-masing ya, tapi nanti ditunjuk fasilitas kesehatan lanjutan untuk uji labornya. Jadi nanti dari labor nanti baru balik lagi ke puskesmas untuk penetapan istitoah. Jadi itu yang dulu kita kerjakan, dokumen mulai dari paspor. Jadi kalau jamaah-jamaah yang belum punya paspor, kita fasilitasi. Kita bekerja sama dengan imigrasi, namanya program Easy Paspor. Jadi jamaah-jamaah yang memang akan berangkat di tahun 2026 ini, itu udah kita identifikasi jamaah-jamaahnya, kemudian kita pastikan semua dokumennya lengkap. Nah kemudian itu dokumennya udah di kita tuh, yang udah lengkap dokumennya di kita, kemudian kita lakukan biovisa. Biovisa itu rekam data paspor, kemudian sidik jari sama wajah. Nah ini gunanya nanti memudahkan pas ketika jamaah itu keberangkatan, nanti masuk imigrasi ya, jadi mereka memudahkan pemeriksaan di sana. Jadi itu kita lakukan dahulu. Sehingga ketika pelunasan, ini data jamaah udah lengkap. Tinggal lagi beberapa jamaah yang memang
kepanggil dalam daftar cadangan. Nah, itu baru yang kita follow up kekurangan dokumennya. Tapi yang jamaah yang memang estimasi berangkat itu udah kita follow up. Nah, kendala kita pada saat itu adalah, jamaah kita itu banyak, 1.351 pada saat itu. Terus ditambah dengan cadangannya hampir 700 pula. Jadi kita, sampaikan juga ke jamaah semua yang mungkin nanti berangkat 2027, memang keterbatasan kita tidak mungkin menghubungi jamaah sebanyak itu. Dan data jamaah yang benar-benar berangkat adalah pada saat pelunasan. Baik. Nah, jadi kita nggak mungkin menghubungi jamaah memastikan mereka berangkat itu pada saat pelunasan. Jadi jauh-jauh hari jamaah yang sudah terindikasi atau teridentifikasi berangkat di tahun depan, itu sudah harus mencari informasi. Nah, informasi kita kan tidak hanya harus melalui telepon ya. Ini kan jamaah suka komplain nih, kami tidak ditelepon, yang nelfon KBIH. Kita kepastian jamaah itu berangkat kan baru di pelunasan. Jadi estimasi itu yang kita gunakan untuk mempersiapkan jamaah dari sisi dokumentasi dan isi toahnya. Ya, kemudian jamaah yang udah diidentifikasi ini, yang banyak ini, nanti baru ketika sudah pasti mereka berangkat, baru dari Kementerian Haji itu yang akan menghubungi. Nah, biasanya kita akan minta data dulu dari KBIH, mana yang sudah ikut gabung di KBIH. Mereka bisa cek aplikasi Satu Haji, kemudian di situ tulis nomor porsi, kemudian mereka bisa jadi tahu nih, oh kita estimasi berangkatnya 2027. Nah, jamaah yang sudah punya informasi seperti itu harus aktif gitu. Baik, Mungkin tidak sama ya dengan daerah-daerah lain yang jumlah jamaahnya hanya 300, itu mungkin bisa di-follow up langsung oleh Kementerian Haji, tapi kalau kita 1.350 ditambah 800 kadang jamaah cadangan. cadangan. Itu cukup banyak dengan personil kita yang terbatas untuk memfollow up. Nah, alhamdulillah ini udah kita kerjakan awal-awal, kemudian pada saat pelunasan, lebih, tinggal pelunasan aja. Baik. Mereka sudah siap secara istitoah, sudah siap dokumen, kemudian mereka melakukan pelunasan. Ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 1 untuk jamaah berangkat, jamaah lansia prioritas, kemudian tahap 2 jamaah yang mengajukan permohonan penggabungan mahram, kemudian jamaah yang, pendamping lansia, kemudian jamaah cadangan. Nah, maka setelah pelunasan kita dapat data jamaah keberangkatan Kota Pekanbaru karena kita kuotanya Provinsi Riau, pada saat itu 1.368 jamaah. Itu yang tahun ini, Bu, ya? Iya, yang tahun ini. Yang tahun ini 1.367 jamaah tadi. 68, 68. kemudian batal apa yang namanya kita sebut ya, batal pelunasan, dia udah pelunasan tapi batal, itu 2 wafat, 1 tunda. Itu Jadi ada 1.365 jamaah. yang sudah pasti akan berangkat. Nah, ini yang kita follow up terus kan kemarin juga kita datanya kasih ke Pemko. Baik, Bu, ini berarti kan persiapan sudah hampir Sudah, selesai begitu ya, tinggal Iya. pemberangkatan itu. Heeh. Ada yang berbeda nggak, Bu, persiapan di musim haji sebelumnya dibandingkan musim haji tahun ini? Apalagi ini kan, ini mohon maaf, ini kan kementerian baru nih, Bu. Iya. Tentu ada seperti perubahan tata kerja, kemudian apalagi keberadaan kantor baru, personil baru. Ini ada penyesuaian-penyesuaian yang barangkali ini menjadi satu hal tantangan dalam proses Iya. persiapan haji ini. Kalau tahapan hampir sama ya. Cuman kita dimudahkan tahun ini tadi karena pelunasan lebih awal. Baik. Dan Riau ini termasuk yang responnya cepat dari awal untuk mengantisipasi proses-proses yang nanti lambat di belakang. Biasanya Jadi, itu apa, Bu, proses apa biasanya? kayak tadi data jamaah itu sudah kita scan di awal. Jadi paspornya sudah kita kumpul walaupun belum pelunasan itu sudah Baik, kita baik. kumpul, kita scan di Kanwil. Semua paspor sudah di Kanwil dan itu kita koordinasinya dengan kantor wilayah itu cukup intens ya. Seluruh Provinsi Riau seperti itu. Alhamdulillah kita Riau termasuk yang paling cepat pelunasan, kemudian yang paling cepat juga beres data manifestnya, visanya juga selesai lebih cepat 100%. Nah, ini juga karena kerjasama gitu dengan Kanwil. Kemudian yang mungkin berbeda, personil kita tidak bisa lagi bersama-sama. Kalau dulu kan satu Kementerian Agama gitu kan, bisa kita libatkan. Kita di sini hanya terbatas, walaupun yang mutasi
ASN itu adalah pegawai haji sebelumnya, Mhm. jadi sudah terbiasa, tapi kita memang merasa jumlah kita terbatas. Tapi alhamdulillah, saya pikir kita terbatas, mungkin kita rasanya tak berdaya, tapi banyak kemudahan gitu. Mhm. Kemudahan karena kita punya mitra KBIH misalnya seperti itu. Kemudahan karena jamaah kita juga cukup proaktif tahun ini. Jamaah kita cukup proaktif. Karomnya kerjasamanya dengan kita bagus. Misalnya kalau kita butuh apa-apa, karomnya sudah kondisinya udah terkondisikan dengan jamaahnya. Mhm. Kan satu rombongan 45, satu regu 10 gitu kan. Jadi kalau kita ada sesuatu yang mau di-follow up, kita tinggal tolong KBH, terus KBH ke karom, terus karom ke ini. Jadi pola-pola seperti itu sih rasa saya yang sangat membantu dengan kondisi kita yang terbatas ya. Tidak hanya terbatas personil, kita juga terbatas anggaran ya. Baik, Iya, karena baru gitu ya? iya baru. Jadi kalau diceritain, alhamdulillah di Pekanbaru termasuk yang anteng ya. Kalau di Tidak ada daerah-daerah sih berita ininya, nggak ada sih, kalau di sejauh ini daerah-daerah masalah yang itu muncul. ada yang 3 bulan belum gajian gitu ya. Baik baik. Tapi kita alhamdulillah anteng di sini, nggak ada masalah kalau soal itu. Kita kerjanya sudah terbiasa ya Mhm. seperti ini gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Bu. Ini, jadwal kapan nih sebenarnya jadwal keberangkatan jamaah haji Kota Pekanbaru dan berapa kloter sih sebenarnya dari total 1.354 ya, Bu, ya? 1.365. 1.365, oke. Heeh, kita ada 5 kloter. 5 kloter. Kloter penuh 2, kloter gabungannya tuh 3. Kloter penuh berangkat di kloter 3 dan 4, Kloter penuh insyaallah ini apa, Bu? full. 1 kloter itu Pekanbaru. Baik. Jadi kita berangkatnya itu yang kloter penuh di kloter 3 dan kloter 4. Pertama ya, asal Riau. Kalau kloter satunya kalau nggak salah Kepri. Mhm. Terus bentar lagi tanggal 23 ini kita akan berangkatkan ke embarkasi. Kloter 4-nya tanggal 25. Kemudian selanjutnya kloter gabungan, kloter 9. Nah, itu di jamaah kita dikit di situ 42 orang satu rombongan. Kemudian kloter 10 tanggal 2 Mei berangkatnya. Jamaah kita di situ 237 jamaah. Jadi dia satu flight, 1 kali penerbangan ke Batam. Kalau yang 3 full tadi 3, kloter 3 itu dia 3 kali penerbangan. Jadi yang kloter 3, 4, 3 kali penerbangan. Mhm. Kloter 9 karena sedikit 1 kali penerbangan. Kloter 10 1 kali penerbangan. Karena 1 penerbangan itu 211 ya, 211 yang kloter 10. Karena 1 kloternya, 1 flight penerbangan domestik itu 212. Iya. Kemudian kloter 18 itu 2 flight, 2 kali penerbangan. Jumlah jamaahnya baru 239. Jadi sudah terjadwal semua. Udah terjadwal. Bu, ini kan kalau di berita saat ini lagi heboh nih, Bu, soal resiko jamaah, misal resiko dari sisi kesehatan. Nah, mungkin bisa dikategori apa? Bisa disampaikan, Bu, ini kategori-kategori jamaah calon haji kita nih, kategori resiko tinggi, resiko rendah, resiko sedang begitu ya, Bu. Ini kalau kalau nggak salah saya baca di media itu resiko jamaah Riau ya, secara keseluruhan itu yang tinggi itu cukup besar juga persentasenya, Bu. Ini seperti apa kalau di Kota Pekanbaru? Kita ini umur 45 tahun itu udah banyak penyakit ya. Kita yang kolesterol tinggi. Baik, Saya ini kalau diperiksa ini istiqtoahnya resiko tinggi mungkin. baik. Maksudnya ya kolesterol tinggi, tensi tinggi gitu kan, terus asam urat. Nah, yang paling istilahnya yang paling berat gitu istiqtoah kesehatan itu kan di HbA1c. Nah, itu kan di situ tensi, kolesterol, nah itu yang berat dan itu usia-usia 40 ke atas Sudah masuk. rata-rata sudah termasuk resiko. Makanya istiqtoah dengan pendampingan obat kita tinggi. Istiqtoah dengan Dia pendampingan pendamping obat. baik. Tapi dari segi persentase lansia kita di atas 65 tahun untuk Kota Pekanbaru cukup rendah, 15% gitu. Baik. Jadi yang resiko itu bukan yang lansianya Justru gitu. yang ini ya, Iya gitu. Jadi kalau dari sisi data ya betul. Resiko tingginya karena memang sudah membawa apa ya namanya ya, membawa
eee eee, apa ya, penyakit ya, Potensi itu ya. potensi penyakitnya Iya. ada. Nah ini yang kita sampaikan kepada jamaah untuk, tetap mengendalikan. Jadi penyakitnya itu dikendalikan dengan minum obat, karena kita tidak bisa, merasa ini hal yang apa ya, biasa ajalah, kan sehari-hari juga biasa. Kalau Nah ini kan dari perjalanan golongan direk umur berapa, Bu? Kalau persentase ya golongan umur, 40 ke atas berarti. maksudnya persentase kita misal lansia sekian persen jamaah kita, kalau nggak lansia berapa gitu? Iya, lansianya 15%. 15%. Baik, 15% untuk sisanya Pekanbaru masih ya, 15%. Kalau digabungkan dengan se-Riau memang agak lebih tinggi, maka kita kayaknya diuntungkan sih Pekanbaru lebih sedikit lansianya. Nah ini nanti harus, sampai di Batam kan ada cek kesehatan lagi, baik. maka, kita ingatkan jamaah untuk tetap ngontrol kesehatan. Karena kan ndak sama ya kalau penerbangan domestik kan berapa jam cuman ya, berapa Iya, jam, ketinggiannya juga, eee, tak sama dengan penerbangan internasional. Maka tekanan tekanan darah, jantung, itu juga bisa saja di pesawat itu nanti kita, bisa terjadi gangguan terjadi kesehatan. gangguan kesehatan. Itu memungkinkan saja untuk yang bukan lansia pun itu bisa terjadi risiko Kalau dari seperti itu. sisi kemandirian lansia kita seperti apa, Bu? Ada yang butuh pendamping atau Ada, ada yang butuh pendamping, tapi tidak sebesar kemarin sih saya rasa resikonya, tapi harus kita waspadai. Maka kita menyusun kloter, itu kita sudah antisipasi dalam satu regu, itu kalau bisa hanya satu lansia, satu regu 10 orang, paling banyak hanya 2. Di KBH itu kita minta menyusun kloter, menyusun kan regu dulu ya, regu, rombongan, nanti baru kloter, itu tuh kita mintakan seperti itu. Jangan sampai di satu regu itu lansia semua gitu kan. Terus juga harus ada lansia itu harus ada pendamping yang dengan dia bersama-sama dalam satu regu. Kalau ini seandainya pendamping petugas bukan, haji kita atau dari keluarga? dari keluarga. Dari keluarga. Mereka kan bisa ya, dari keluarga itu kalau, di atas 65 tahun atau secara istitoah mereka memang butuh pendamping, terus ada anak, menantu, adik yang punya porsi minimal 5 tahun, dia bisa ngajukan untuk melakukan pendampingan. Baik. Nah, jadi yang didampingi kita data, kemudian yang tidak ada pendamping juga ada. Yang tidak ada pendamping, kita sudah minta datanya itu untuk konsen ya ketua kloter di situ. Artinya ini jadi perhatian ketua kloter, mana lansia-lansia kita nih yang nggak ada pendamping, itu tolong datanya itu pegang oleh ketua kloter kita. Nanti ketua kloter harus punya perhatian khusus nih dengan yang lansia-lansia punya resiko tinggi tanpa pendamping. Nah, baru nanti resiko lainnya mungkin resiko harus pakai kursi roda, Iya, disabilitas. Sekarang kan 3 ya tagline-nya ya, ramah lansia, disabilitas, kemudian ramah perempuan. ramah perempuan. Iya, Berarti gitu. itu, moto haji Iya, tahun ini? iya tahun ini ya. Baik, baik. Nah, Bu, ini juga ada sebuah kekhawatiran nih, waktu terjadi, perang Iran, Iya, Amerika, Israel ini juga jamaah banyak yang bertanya ini, heeh. musim haji ini akan dilakukan atau tidak, ternyata tetap dilanjutkan. Nah, seperti apa mungkin, respon dari jamaah mungkin ke kementerian, Mhm, menyikapi adanya kekhawatiran seperti ini? iya. Kalau jamaah ini terpanggil kayaknya pantang surut ya. Iya, Jadi rasanya, resiko ini kan kita tahapannya lanjut terus nih, mhm, instruksinya tidak ada cancel, cuman mungkin di biaya banyak beberapa daerah itu biaya keberangkatannya itu akhirnya naik gitu ya? jadi akhirnya naik. Tapi kalau dari sisi apa, mungkin ya, eee, apa ya, area itu segala untuk posisi kita dari sini mungkin aman ya, jadi, tetap lanjut. Nah, dan tidak ada pula jamaah kita yang menyampaikan tunda karena khawatir gitu Iya, kan. Ini luar justru biasa nih tidak Haji ada nih. gitu. Baik, baik. Haji ini luar biasa mungkin ya. Jadi tidak ada yang, eee, "Saya takut nanti nggak berangkat lah tahun ini." Nah, itu nggak ada. Semuanya sesuai, eee, kalau sudah masuk dalam daftar berangkat, Mhm. ya udah mereka siap Karena ada kalau panggilan apapun. hati, akhirnya tidak Nah, yang bertiga ini tunda ini alasan khusus gitu, yang 2 ini wafat. yang 2 Ya wafat. itu bukan karena ada persoalan konflik Ya, global, enggak. Insyaallah lah, mudah-mudahan kita doakan sama-sama itu yang berjalan wafat, lancar. digantikan atau seperti apa? Dengan Ada kondisi yang nggak digantikan,
terus ada yang pelimpahan tapi berangkatnya tahun depan. Baik. Ya bukan tahun ini ya, karena mungkin persiapan dokumennya nggak cukup gitu kan. Artinya secara biaya JCH Pekanbaru tidak terdampak dengan kondisi tadi? Nah, enggak, alhamdulillah enggak. Tidak terdampak. Karena kemarin sempat juga ya vendor kita menyampaikan tentang kenaikan biaya, tapi karena kita sudah berkontrak dan jangka waktu pelunasan kontrak itu juga sebelum kenaikan biaya, ya 1 April ya kenaikan biayanya dimulai. Jadi ada kesepakatan bahwa kita sesuai kontrak, tidak ada kenaikan. Jadi Baik. 4.500.000 penawaran dan negosiasi dari jamaah ya ke vendor, ya sebenarnya itu sampai sekarang masih segitu, tidak Oke. ada perubahan. Nah ini yang alhamdulillahnya nih dibantu nih sama pemerintah kota. Nah ini yang mau saya tanyakan, memang benar berarti Iya Pemkot Pekanbaru benar. menanggung biaya apa sih namanya Bu? Biaya domestik haji. Domestik haji. Ini domestik haji ini biaya apa? Biaya transportasi jamaah dari daerah asal Dari asal? ke embarkasi dan kepulangan. Dan di situ Baik. tidak hanya biaya tiket, ada transportasi udara, transportasi darat, biaya pengawalan juga kan, terus ada biaya akomodasi di embarkasi, kemudian biaya resiko kelebihan bagasi, resiko kalau seandainya ada yang sakit, terus dia membutuhkan space pesawat yang cukup berapa kursi nanti dibuka. Nah Baik, itu baik. juga diperhitungkan yang Dalam seperti itu. itu biaya Terus domestik tadi ya, itu. terus biaya juga di dalamnya risiko ya. Risiko-risiko seperti misalnya ada jamaah yang harus keluarganya datang ke sana karena dia sakit, tidak bisa jadi berangkat, pendampingan untuk selama di sana atau pulang, itu di-cover. Jadi selain karena pesawatnya itu jasa angkutannya khusus haji ya, khusus haji, ini juga ada biaya-biaya lain seperti tadi. Misalnya kayak busnya itu bus yang dari Bandara Hang Nadim ke embarkasi, nanti ke Hang Nadim Ke Handani, lagi oke, berangkat, baik. besoknya pulangnya gitu. Seperti itu. Kalau di sini kan Pemko yang kalau biaya dari titik kumpul ke Baik. bandara ini kan pemerintah Itu kota yang berapa biaya fasilitasi. domestik satu jamaah? 4.500.000. 4.500.000 itu yang ditanggung Pemkot Iya, Pekanbaru. itu yang ditanggung Pemko. Sebanyak 1.365 365. jamaah. Dan udah cair, banyak jamaah katanya udah cair. Kan Alhamdulillah. dengar-dengar aja. Ya karena kan ini Artinya ini sifatnya kan sangat membantu bagi jamaah sendiri. jadi kan langsung ya ke rekening jamaah karena jamaah sudah setor duluan. Baik, baik, baik. Bu ini kan tahapannya tinggal pemberangkatan. Mungkin pasti ada hal-hal yang kita sampaikan atau pesan-pesan yang kita berikan kepada para calon jamaah haji yang akan berangkat nanti di tanah suci. Apa sih yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka antisipasi? Apa yang harus mereka hindari? Mungkin bisa disampaikan, Bu. Yang menjadi catatan penting sehingga masyarakat ini para jamaah ini juga pelaksanaan hajinya juga lancar, tenang, nyaman, aman begitu sampai pulang nanti ke tanah air kembali. Ya. Kita sudah susun ya jadwal keberangkatan itu detail juga gitu, termasuk detail lah titik kumpul nanti kumpulnya jam berapa sampai jam berapa, angkutan tasnya kan ada 2 tas, tas kabin, tas bagasi. Tas kabin diantar sebelumnya, tas bagasi juga nanti kita bantu angkut. Nah ini kita perhitungkan betul waktunya dengan sedemikian supaya tidak terjadi resiko gagal berangkat. Karena pesawat ini kan nggak sama kayak kita naik transportasi darat ya, naik bus langsung naik gitu. Kalau ini kan nggak ada persiapan-persiapan, maka kita memperhitungkan persiapan jamaah untuk terbang mulai sebelum dia terbang itu 3,5 jam. Jadi jamaah itu harus yang mengikuti jadwal-jadwal itu, misalnya di titik kumpul datang jam berapa. Kalau kita nanti jam titik kumpul datang jam 6.30, 5.30, jam 5.30 dia sudah ada di titik kumpul. Karena waktunya juga cukup terbatas kita sediakan. Baik. Misalnya 15 menit kita kumpulkan tas, maka kita minta jamaah memang mulai dari tanah air itu sudah belajar disiplin. Nah, jangan sampai nanti gara-gara menunggu satu orang, satu bus itu bisa Satu rombongan terlambat. ya. Baik. Satu bus bisa terlambat. Nah, ini kan nanti proses-proses ini kan pergerakan-pergerakan di Saudi juga terjadi nih. Kita berangkat ke Makkahnya jam sekian, harus turun sekian, jam sekian, jam sekian. Nah, ini yang harus kita mulai dari sini, disiplin, tepat waktu hadir di titik kumpul,
kemudian mengikuti semua proses karena nanti ada X-ray ya, Ya. ada X-ray, kemudian pesawatnya take off. Jadi jangan sampai gara-gara kita menyepelekan kehadiran, terus bisa terkendala banyak orang gitu, menyebabkan terkendala. Kemudian, eee, untuk keberangkatan ini aja dulu yang penting ya, pastikan hadir tepat waktu, kemudian mereka sudah, eee, men tas kargonya sudah diantar 1 hari sebelumnya langsung ke gudang kargo, baik secara langsung maupun secara kolektif. Kemudian memastikan barang bawaannya. Barang bawaan itu ada yang di tas koper besar, ada yang di tas kecil. Nah, kalau tas besar itu ada barang-barang yang tak boleh dibawa, jangan dibawa. Misalnya kalau yang di tas kecil, cairan di atas 100 mili ya, itu nggak boleh ya. Karena kalau kita membawa cairan, itu yang di bawah 100 mili. Ya kan kalau nanti ibu-ibu bawa skincare-nya besar untuk stok ditaruh di tas bagasi kan sayang ya, skincare kan harganya mahal gitu. Atau Akhirnya madu, tidak bisa dibawa juga nggak bisa begitu? dibawa. Mhm. Atau madu, atau sari kurma yang ukurannya besar, Dan itu itu sering ditemukan yang kayak gitu, sering. Bu? Nanti itu jadi sitaan Baik. imigrasi gitu kan. Nah itu tolong diperhatikan betul. Kemudian perhatikan juga keamanan tas. Jadi kita kan ada ID card ya nanti. Ya. ID card-nya itu terpasang, kita juga nanti kalau yang untuk tas besar kita yang pasangkan, tas kecil itu kita udah kasih nih ke jamaahnya melalui karo-karomnya atau nanti, bisa dijemput ke sini. Kayak paspor, Heeh. visa gitu? Enggak, itu ID card? ID card itu sama yang di leher sama di tas. Baik. Jadi ada ID card jamaah, di situ ada barcode. Barcode-nya kalau kita scan itu data jamaah, termasuk data penginapannya, siapa ketua regunya, ketua rombongannya, nomor telepon. Jadi kalau hilang, Nyasar tinggal begitu ya? nyasar Bisa. nanti, jamaah lain bisa bantu Baik. scan, terus dikembalikan ke tempat penginapannya, misalnya di Manirah di mana gitu. Mhm. Nah itu juga kita berlakukan untuk tas. Kalau Baik. tasnya hilang nyasar ke hotel lain, tinggal Ada scan barcode. barcode, itu bisa kembalikan. Termasuk nanti tas kecilnya juga. Jadi, di belakang ID card itu juga ada data kesehatan, Mhm. ada barcode kesehatan. Jadi jamaah itu, kan dari sini kan dia sudah pemeriksaan kesehatan nih. Semua indikasi risiko penyakitnya ada di dalam data itu. Jadi di sana nanti kalau ada misalnya apa ya, kasus, itu tinggal ke tenaga kesehatan kita yang ada di sana, udah tahu tuh Baik. penyakit-penyakitnya, itu bisa di sana dipakai. Ini kalau boleh tahu berapa sih pendamping kita, Bu, yang dari sini, Bu? Yang petugas khususnya untuk mendampingi jamaah ada? Kalau yang sampai ke Saudi? Iya. Ada namanya PPIH Kloter. PPIH Kloter itu berapa orang PPIH kita? Kloter kita kloter 3, ketua kloter, Mhm. tim pembimbing haji Indonesia, TPHI namanya. Kemudian, pembimbing ibadah. Baik. Pembimbing ibadah itu TPIH, tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Kemudian TKHI biasanya 2, tenaga kesehatan haji Indonesia 2. Dari dokter 1, perawat 1. Kemudian ada 2 PHD. Di setiap kloter ada 2 tenaga, dari, pembimbing haji daerah. Nah biasanya ini yang, seleksinya terpisah nih dengan petugas kloter lainnya. Kemudian ada beberapa kloter itu yang membawa pembimbing ibadah KBHU. Jadi KBHU yang punya jamaah 151 sekarang, dia bisa mengajukan keberangkatan. Jadi ada di kloter 3 itu ada 2 tim pembimbing ibadah KBHU-nya. Kalau di kloter 4 1. Nanti di kloter-kloter lainnya ada juga beberapa. Kalau dari Riau kalau nggak salah KBHU-nya 5 orang. Baik. Oh itu Mhm. gabungan Riau atau khusus petugas dari Kalau kita Kota Pekanbaru? kalau Pekanbaru KBHU-nya 3 ya. Baik. Kalau Riau 5. Nah ini kan, jamaah sebenarnya dia. Jadi statusnya itu jamaah, kuotanya ngambil kuota Oh jamaah, baik. tapi mereka tak pakai daftar. Baik. Mereka mengajukan pendamping Baik. KBHU. Bu, Gitu. nah ini terakhir, Bu, karena waktu kita juga terbatas. Ini kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dihindari? Ini kadang sering muncul Iya. kebiasaan-kebiasaan yang Heeh. kadang membuat haji ini kadang, muncul permasalahan-masalah di berita begitu ya. Iya iya. Haji yang kesasar, haji yang,
kehilangan ini, rombongan dan sebagainya ini, Iya. kemudian ada perbuatan-perbuatan yang barangkali ini harus dihindari atau dilarang untuk dilakukan. Iya. Kita sebenarnya sudah antisipasi dengan, pembinaan karo-karom kemarin. Terus ada juga koordinasi lanjutan. Kita sampaikan pada karo-karom kita, persoalan-persoalannya namanya bawa orang banyak ya, Iya, tentu banyak, tipikal orang betul. berbeda-beda. Jadi Karakternya beda-beda. manajemen konflik kita itu dimulai dari regu dan rombongan. Mhm, Nah, ada beberapa persoalan yang memang bisa diselesaikan di tingkat bawah itu nggak perlu ke atas gitu. Jadi ada, manajemen kloter lah ya, kita manajemen kloternya tuh harus berfungsi di sana. Terus juga, ketua regu, ketua rombongannya harus pandai sebagai penetralisir. Jadi kalau ada konflik dia yang jadi baik, penawarnya gitu, jadi dia yang menenangkan. Nah, kita ingatkan juga jamaah jangan asal share, ya kadang-kadang kan, eee kejadian itu mungkin satu, tapi ketika dia diviralkan, itu seolah-olah jelek gitu semuanya baik, gitu. Jadi itu kita antisipasi dengan koordinasi dan fungsi karo-karom di situ berperan penting lah untuk mengendalikan. Nah, apalagi kita juga ada kan ketua kloter nanti. Nah, ini kan juga harus ada koordinasi yang baik di dalamnya gitu. baik, Ya baik. pasti banyak lah persoalan kan. Yang sering ditemukan apa, Bu? Ini kan Iya, pengalaman nih, Bu, heeh. kepala nih. Apa biasanya pengalaman-pengalaman yang pengalaman buruk lah bahasanya yang Iya, dilakukan oleh jamaah kita, apa biasanya paling sering misalnya ditemukan? kalau nanti telat makan, Ah, baik, makanannya terlambat datang atau basi gitu kan, udah main share aja. Kita kan sekarang ini, gampang ya baik, untuk mempublikasikan sesuatu. Nah, ini kebiasaan kayak gini jangan sampailah gitu. Dan kita kan juga ibadah ya, makanya kan dilarang. Jangan, rafas, fusuk, jidal, itu kan artinya tidak bicara kotor, tidak, kasar, tidak marah tidak mengucapkan atau tidak bertengkar, tidak berdebat di situ. Nah itu kan, secara, nilai ibadah, itu kan sudah mengganggu nilai ibadah kita tuh. baik. Jadi kita memang niatkan ibadah, luruskan niat, berangkat ini, hindari hal-hal yang seperti itu. Mhm. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Ya sekarang aja nih persiapan kayak gini kan sudah banyak nih kita melihat muncul persoalan, tapi kan alhamdulillah bisa kita kendalikan. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan kan. Biasa kan Gitu. kalau jemaah udah selesai ceritanya kalau udah selesai tahapan haji nih, Heeh. wah ini kan pulang biasanya heboh nih, oleh-oleh ya, sibuk Iya, dengan membawa oleh-oleh dan heeh, ini sudah diatur nggak, Bu, ini? Berapa sih kapasitas mereka harus bawa, apa yang boleh iya, mereka beli atau seperti itu gitu, iya, apa ini kan juga sering heboh juga di iya, betul pembicaraan-pembicaraan betul. bawa oleh-oleh ini, Bu. Ini kan kapasitas bagasi Iya, kan persoalannya. Jadi, eee, pengendalian diri juga sih sebenarnya. Tidak harus semua dari sana. Kita kan ada juga sekarang, membangun ekosistem haji. mhm, Jadi termasuk bagian dari hal yang baru di Kementerian Haji adalah, pengembangan ekosistem haji. mhm, Maka UMKM-UMKM yang bergerak di bidang, haji, perhajian mhm, termasuk oleh-oleh, itu kita sudah, sediakan ininya, portal website-nya ya, mmm, website. Jadi kita sudah kemarin undang, kemudian mereka daftar di website tertentu, silahkan bisa belanja di situ, sama kok produknya itu juga, datangnya baik. dari Arab Saudi Oh, seperti juga itu. gitu. Jadi bisa nanti kunjungi portal, ekosistem haji, Mhm. itu ada nanti, atau ada yang di situ dari Pekanbaru, bisa belanja di Ya situ. ini kan juga Nanti bawa yang penting-penting aja lah. ini kan kadang, egonya pengen bawa Iya, oleh-oleh, keluarga banyak di kampung gitu kan, bawa oleh-oleh yang banyak, ini kan juga jadi beban juga untuk heeh. membawa itu kan. Secara ekonomi kan kalau kita belanjanya di sana, uang kita kan berputar di sana, Baik, ya kan? Jadi gimana uang kita bisa berputar di tapi UMKM? kan beda tuh, Bu, Oh iya itu beda dia, Bu, makanya. ini kalau beli di sini beda apanya itu, apa Heeh. nama istilahnya, iya vibe-nya beda, Iya ini Pak, barang langsung dari tanah suci iya Mekah gitu. kadang kan kita ini apa ya namanya ya, eee, anak-anak kita sendiri lah kan, anak kita kalau kita ke mana dia maunya barang yang dibawa dari Iya sana betul. gitu kan. Nah ini kan juga Ya ini. ini sebenarnya untuk ya pandai juga lah kita ya, eee, jangan disebut ya namanya. Jadi biasanya tapi sudah tren lah saya pikir. Saya pikir sudah tren, tidak lagi
jamaah itu banyak belanja di sana. Baik. Mereka sudah tren, bahkan mereka sampai di sini oleh-olehnya udah nyampe duluan. Misalnya kopi haji udah sampai di sini, belanjanya di Shopee Baik. gitu kan. Baik, baik. Kemudian dia beli kurma udah sampai di sini, udah ada orang oleh-oleh sini yang Baik. ngantarkan ke rumah Secara online sudah bisa gitu. Iya, didapatkan gitu. ya nggak usah kan nggak perlu Ya, disebut-sebut, baik. yang jelas barangnya barang dari sana gitu kan. Yang penting ini oleh-oleh haji. Iya, oleh-oleh haji gitu. Baik. Ini bukan berarti mengecilkan apa yang dibawa dari sana yang Iya. mungkin menurut beberapa orang itu bernilai, Iya. tapi kita juga berpikir lebih apa namanya, luas lagi pengembangan ekosistem tadi gitu. Baik. Iya. Ada lagi yang disampaikan Bu barangkali yang Iya. perlu menjadi catatan bagi jamaah calon haji ataupun keluarga yang barangkali keluarganya berangkat haji? Nah ini udah dekat ya, mungkin udah banyak persiapan juga dari jamaah. Saya yakin pakaian-pakaian itu udah rapi di koper tinggal angkut, tapi tetap mungkin tetap jaga kesehatan. Kemudian persiapan bekalnya itu cukup lah, bekal cukup, jangan sampai nanti di sana hal-hal penting kita lupa. Tapi kalau misalnya kan banyak juga yang bawa apa namanya ya, yang tidak penting, karena kita kan makan sudah full ditanggung oleh pemerintah. Jadi di sana itu kita disediakan konsumsi full. Insya Allah kita tidak kekurangan makanan. Tapi kalau mau bawa yang selera, itu terserah. Cuman jangan terlalu membawa yang berat-berat seperti rice cooker gitu kan. Ya, kalau memang nanti dibutuhkan di sana juga bisa kita cari. Dan itu kan kasihan juga gitu kan, tasnya penuh dengan barang-barang seperti itu. Jadi hal-hal yang tak penting tak usah dibawa. Terus ya murnikan niat lah, luruskan niat, karena bekal sebaik-baiknya bekal itu kan takwa. Jadi kita berhaji ini sekali seumur hidup mungkin, nunggunya sudah belasan tahun, dan tidak mungkin rasanya untuk berhaji lagi kalau reguler. Baik. Karena masa tunggu Masa tunggunya. daftar saja itu harus 18 tahun 18 tahun saja. untuk daftar lagi. Baik. Untuk yang sudah berangkat kemarin, terus dia misalnya keluar lagi nanti ada lagi porsinya berikutnya, itu juga harus nunggu 18 tahun. 18 tahun. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Maka dipersiapkan betul ke sana itu untuk ibadah. Itu kalau misalnya nanti bisa jajan, bisa ziarah, itu bonusnya tambahan, tapi prioritaskan buat ibadah. Baik, baik. Baik Bu, karena waktu juga yang terbatas, terima kasih atas waktunya. Yes. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada podcast kali ini juga bisa ditonton oleh masyarakat dan bisa dipahami juga oleh masyarakat. Dan kita berdoa ini pelaksanaan haji khususnya Kota Pekanbaru ini berjalan lancar, berangkatnya jumlahnya 1.365, pulangnya 1.300. Amin, amin, insya Allah. Sehat. Baik, sekali lagi terima kasih Bu, dan demikian podcast Pemko Pekanbaru kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu wawasan baru bagi Anda dan juga ilmu baru, karena saya pribadi juga banyak berdapat nih tahapan-tahapan haji yang harus dilalui ternyata. Dan mudah-mudahan kita semua sama-sama diberi kesempatan untuk bisa ikut berhaji suatu saat nanti. Saya Billy Pranata undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.